Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan tema yang kedua, poster, slogan, dan iklan. Sebelum kita mempelajari materi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berdoa dimulai. Selesai. Yang kedua, siapkan buku catatan dan pulpen. Yang dimaksud dengan poster adalah lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, dapat berupa pengumuman, berupa iklan dengan tulisan atau gambar yang mencolok. Pemasangan poster biasanya di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah-rumah sakit, dan tempat-tempat umum lainnya. Biasanya ditempelkan di tempat dinding atau tembok. Bahkan juga ada yang dipasang di pinggir jalan. Ini ada beberapa contoh poster, yaitu nasib bumi di tangan kita, kemudian ada poster pentas gigi, kemudian juga beberapa poster-poster yang lain. Berikutnya, tujuan pemasangan poster. Bagaimana caranya agar suatu poster yang kita pasang itu dapat diketahui secara umum, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membeli, memakai, atau mengikuti apa yang disajikan di dalam poster tersebut. Oleh karena itu, ciri-ciri bahasanya singkat, yang kedua jelas, yang ketiga efektif, yang keempat mudah dimengerti, dan yang kelima menarik perhatian pembaca. Berikutnya, prinsip penyusunan poster terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan. Yang kedua, kalimat dalam poster bersifat memengaruhi sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Keempat, kata-kata yang digunakan harus singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat, dilengkapi dengan gambar atau dapat diketahui oleh halayak ramai dengan cepat dan menarik, sehingga tidak perlu kalimat yang banyak. Gambar yang ada di dalam poster tersebut sudah mewakili sebuah poster. Poster terbagi menjadi 4 macam, yaitu poster niaga, poster kegiatan, poster penerangan atau pendidikan, dan poster hiburan. Di sini kita bandingkan, ada poster niaga dan ada poster kegiatan. Poster niaga itu bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang ataupun jasa. Nah, misalnya ini sebuah pastel dan sebuah tahu yang dipajang untuk dijual di dalam bentuk poster bisnis atau disebut dengan poster niaga. Sedangkan di sebelah kanan itu ada poster kegiatan yang bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan untuk mengajak pembaca mengikuti dan berpartisipasi
dalam suatu acara. Nah, ini adalah dalam suatu acara pemilihan umum di daerah kita, atau juga misalnya di sini adalah pembuangan sampah di tempat kita. Yang berikutnya adalah poster penerangan atau dikenal dengan poster pendidikan. Itu bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, di atas di sini ada sebuah seminar, mengadakan seminar agar orang itu menarik perhatian, dan di sini ada sebuah poster ya, yaitu poster tawuran ya. Ini tidak perlu dicontoh ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada poster hiburan, fungsinya adalah bersifat hiburan. Itu adalah contohnya adalah poster pementasan Wali, grup band Wali. Yang kedua adalah slogan. Apa sih yang dimaksud dengan slogan? Slogan itu adalah perkataan atau kalimat yang menarik dan mencolok serta mudah diingat untuk menjelaskan suatu tujuan, bisa ideologi, bisa golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Biasanya slogan itu bersifat membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Kalimat slogan biasanya singkat dan penuh makna. Contoh, pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Berikut, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketiga adalah iklan. Iklan itu adalah sebuah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya adalah mempengaruhi halayak. Sasarannya pada masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan. Bisa tinggalnya berpencar-pencar, bahkan juga digunakan untuk menyampaikan gagasan produk ataupun jasa. Ditinjau dari isinya, iklan itu harus objektif dan jujur, menarik, singkat dan jelas, dan yang keempat, tidak bertentangan dengan sara. Sedangkan dari segi bahasa, iklan itu harus mudah dipahami, mudah diingat, persuasif, dan yang keempat, menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Ciri-ciri iklan: informatif, komunikatif, bahasa singkat dan padat, menarik. Iklan terbagi menjadi 3. Ada iklan penawaran. Contohnya ini penawaran sebuah produk, yaitu menawarkan diskon yang besar sebesar 34%. Yang kedua, iklan pengumuman. Di sini isinya adalah berupa ajakan, yaitu hadiri launching gerakan moral untuk melaksanakan sholat kebangkitan bangsa. Nah, ini salah satu, tempatnya juga ada, tanggalnya Minggu 20 Mei 2007, tempatnya di Masjid Istiqlal, waktunya jam 7.00 sampai jam 12.00. Berikut yang ketiga adalah reklame. Reklame itu juga merupakan bagian dari iklan. Nah, ini contohnya baliho besar, itu juga merupakan bagian dari
iklan. Berikutnya iklan penawaran. Disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat, dan sugestif. Ini contoh ada iklan sebuah penawaran tentang handphone ya. Di sini handphonenya ditawarkan dengan fasilitas fitur-fitur yang menarik. Yang kedua, iklan pengumuman bertujuan memberitahukan kepada masyarakat untuk mengumumkan ya, dengan tujuan dihadiri oleh halayak ramai. Misalnya, selamat dan sukses bagi siswa Go yang lulus ke perguruan tinggi negeri. Wow, fantastis, itu 11.000. Jadi siswa Go diterima di PTN pada tahun 2010, jumlahnya ada 11.000 ya, cukup fantastis. Yang ketiga, iklan reklame. Ini disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka sehingga mudah dilihat halayak ramai. Kalimat reklame biasanya memuji produk dengan semboyan dan bersifat sugestif. Nah, ini contohnya adalah sebuah advertising ya, itu menawarkan sebuah iklan reklame ya, ada di pinggir-pinggir jalan ya, kemudian baleho. Di sini contohnya ada Kota Delta Mas menawarkan ya. Kemudian juga di sini ada beberapa baleho besar yang biasa dipajang di sisi-sisi kiri ataupun kanan jalan tol. Di sini juga ada beberapa contoh ya, beberapa media reklame yang biasa dipasang ya, menawarkan di sini ya tentang tahu Sumedang. Berikutnya ini juga ada bakso, mie ayam ya, lengkap, aneka jus buah dan sebagainya. Di sini ada contoh lagi ya, sebuah BCA. Ya, ini bakso Cak Agus, itu dipasang di depan rumah. Dan yang terakhir adalah catering M Blackberry ya. Jadi banyak contoh-contoh iklan yang lain sehingga bisa kita cari di tempat-tempat yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.